Ada cukup banyak orang yang kelihatannya kurus di luar, tapi sebetulnya di dalamnya penuh dengan lemak. Nah, kategori ini biasanya menyimpan bom waktu. Namanya adalah TOFI, Thin Outside, Fat Inside. Mari kita bahas. Apakah kamu termasuk ke dalam kategori orang yang kelihatannya kurus, tapi kamu ternyata punya masalah yang dialami oleh orang gemuk, yaitu sindrom metabolik. Kolesterolnya naik, asam uratnya naik, atau visceral fat kamu juga ternyata sudah ketahuan tebal gitu ya. Kamu punya hipertensi, gula darah kamu juga terganggu. Nah, ini dia kategori yang disebut sebagai skinny fat atau TOFI, Thin Outside, Fat Inside. Di dalamnya ternyata penuh dengan lemak. Berat badannya bisa jadi normal, BMI-nya, indeks massa tubuhnya bisa jadi juga normal, kamu kelihatannya baik-baik aja, lingkar pinggang kamu juga rasanya nggak gede-gede amat, tapi ternyata visceral fat kamu cukup tinggi, dan ketika diukur body fat percentage-nya, wow, ternyata cukup banyak ya, lebih dari normal. Kok bisa ya kayak gitu? Hey, perkenalkan, saya Dr. Susantian. Misi saya adalah membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial. Ternyata hanya 1 dari 8 orang punya metabolisme yang sehat. Kalau berat badan kamu ideal, BMI kamu ideal, belum tentu juga ternyata kamu sehat secara metabolik. Menurut penelitian, 1 dari 3 orang dengan berat badan yang normal punya masalah dengan metabolisme. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang kelihatannya kurus tapi ternyata menyimpan banyak lemak di badan mereka. Pertama-tama kamu harus tahu bahwa badan kita isinya adalah otot, tulang, air, organ dalam, dan juga lemak. Jadi ketika kamu memperhatikan berat badan, pastikan yang kamu lihat adalah komposisinya, bukan sekedar berat badannya saja. Semakin kita bertambah usia, maka komposisi ini bisa berubah. Yang tadinya kita lebih banyak otot, makin tua ototnya makin turun dan lemaknya makin naik. Nah, ini dia yang terjadi kalau kita bertambah umur, berat badan kita sama, komposisinya bisa jadi berbeda. Atau ukuran kita sama, bisa jadi komposisinya berbeda. Ini dia yang disebut dengan TOFI atau skinny fat. Orang-orang dengan bentuk badan apel biasanya lebih mudah untuk menyimpan yang namanya lemak di organ dalam mereka. Biasanya perut mereka juga lebih mudah untuk menampung lemak daripada orang-orang dengan bentuk badan yang pir, di mana lemaknya terdistribusi lebih banyak ke area pinggul dan kaki. Sama dengan orang yang punya perut buncit, mereka juga punya resiko kesehatan yang amat sangat besar. Ngomong-ngomong, kenapa sih kita mau jadi kurus? Sebetulnya kurus bukan sekedar kurus ya. Kita mau jadi lebih langsing, kita mau jadi lebih sehat, kita mau punya komposisi badan yang baik. Untuk apa? Bukan cuma untuk terlihat baik secara estetik. Tentu aja kita mau pantas gitu ya kalau pakai baju. Mau bisa pakai baju apapun, mau tampil dengan gaya kekinian, tapi terlebih daripada itu teman-teman, kalau kamu punya berat badan yang ideal dan kamu juga punya massa lemak yang ideal di badan kamu, maka kamu bisa lebih awet muda. Awet mudanya bukan cuma muka ya, tapi awet mudanya secara fungsi, dan kamu juga bisa punya kehidupan yang lebih berkualitas. Itu sebetulnya yang kita mau. Hidup cuma sekali guys, oleh karena itu jangan sia-siakan. Mari kita penuhi apa yang seharusnya kita lakukan selama ada di bumi ini. Gapai potensi terbaik kamu dan pastikan kamu berdampak baik untuk orang banyak. Bagikan video ini untuk orang-orang yang kamu kasihi, mungkin orang tua kamu yang badannya kelihatannya kurus-kurus aja, tapi kok mereka punya masalah dengan hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes, atau mungkin dengan orang-orang sekitar kamu yang kamu kenal, teman-teman sebaya, teman-teman seangkatan, teman-teman alumni mungkin. Bagikan supaya mereka aware, supaya mereka sadar, supaya kita semua tahu bahwa persentase lemak di tubuh kita, kondisi lemak di tubuh kita lebih penting daripada sekedar berat badan. Oke, besok kita akan bahas mengenai apa yang harus kita lakukan kalau kita punya skinny fat. Thank you so much for watching this video. Saya Dr. Susantian dan salam sehat.